Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya, Ustaz Ghazali? Saya pernah merasa tertekan dengan perkataan tuntutan orang. Tanpa sadar saya mengucapkan, wah sakit ini nanti. Nah, tidak lama kemudian benar sakit. Bagaimana Ustaz? Baru sadar saya ingat berkata begitu selama sakit. Terus saya menangis, menyesal dan tidak akan berkata jelek lagi kepada siapapun. Apa yang harus saya lakukan? Yang sakit siapa? Yang sakit yang bertanya ini, atau siapa? Atau orang yang tadi menyakiti hatinya, terus yang merasa tersakiti, kemudian mengucapkan, wah ini sakit ini, mendelalai yo loro tenan, mendelalai loro tenan. Lah apa iya itu karena ucapan jenengan? Ya wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang jelas sebagai seorang muslim kita dilarang. Kalau tadi panjenengan biasa ngomong-ngomong yang tidak baik, ngomong jelek kepada orang lain, alhamdulillah setelah ngaji hatinya menjadi gelisah. Kalau sebelum ngaji, sebelum tahu, ngomong jelek kepada orang lain menjadi hal kebiasaan, bahkan menjadi satu hobi. Nah, begitu ngaji hatinya menjadi gelisah, takut, khawatir akan dosa. Nah, ini bersyukur, ya, bersyukur di saat zaman seperti sekarang ini banyak orang yang merasa paling benar, sehingga isoe mau nyalah-nyalahke wong liya, hanya menyalahkan orang lain. Padahal terkadang dia sendiri juga sering berbuat salah, namun tidak pernah mau menyadari kesalahannya. Sibuk nyalahke wong liya, sibuk mencaci orang lain, sibuk mengumpat, memfitnah orang lain. Koyo-koyone dia yang paling betul, yang paling benar. Nah, ternyata panjenengan tersentuh hatinya, terbuka, mau berkata bohong, berkata tidak baik, menyakiti orang lain, ternyata itu dilarang dalam agama. Sadar, tahu bahwa Allah itu, ya, perintahkan wa qulu qaulan karima wa qulu qaulan sadida dan seterusnya. Bahkan Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik kepada siapapun. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kepada siapapun, kalau dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kewajibannya salah satunya berkata yang baik kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Kalau tidak bisa berkata yang baik, sadar kalau saya berkata sering menyakiti orang lain, maka hendaknya diam, tahan diri untuk tidak berbicara, tahan diri untuk tidak membuka mulut dalam arti ngomong, karena kalau ngomong senantiasa menyakiti orang lain. Nah, ini tersadar setelah ngaji. Kewajiban kita sesama muslim lebih-lebih itu saling berkasih sayang, tidak boleh saling menyakiti, menyusahkan sedikit saja tidak boleh. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman. Lah, imannya ini bukan hanya sebatas pengakuan.
Namun perlu dibuktikan. Dalam hadis tersebut, pembuktian keimanan yaitu dengan saling mencintai. Wala tu'minu hatta tahabbu. Nah, gitu. Jadi saling mencintai sesama mukmin, sesama muslim, satu tubuh. Kamu adalah aku adalah kamu, itu satu tubuh. Sehingga tidak saling menyakiti. Lah bagaimana cinta kasih sesama mukmin itu bisa terwujud? Nabi menunjukkan, hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Tebarkan salam, tebarkan keselamatan sehingga tidak saling menyakiti baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sekalau masing-masing setiap muslim bisa menahan dirinya dari ucapan maupun perbuatan yang bisa menimbulkan madharat kepada muslim lainnya, maka yang terjadi adalah keselamatan, saling cinta mencintai, kasih mengasihi. Tidak mudah mengamalkan ini, padahal hadis Nabi ini singkat, padat, jelas. Namun ternyata tidak semua orang yang mengaku Islam bisa mengamalkan untuk saling mencintai saudara muslimnya, untuk tidak mengganggu saudara muslimnya. Tidak mudah. Mengapa demikian? Karena banyak manusia yang merasa selalu benar, sehingga tidak bisa melihat kesalahan dirinya sendiri. Bisanya hanya mengoreksi orang lain, tidak bisa mengoreksi dirinya. Lawang sekarang sudah merasa benar kok. Nek benar kan ora perlu dikoreksi. Nah, kebanyakan manusia yang hatinya tertutup seperti itu. Sudah merasa paling benar sehingga tidak mau mengoreksi dirinya sendiri. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita bersabda ketika ditanya ayyul islami khair, ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang paling baik? Nabi menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang baik itu, yang paling baik, itu kamu memberi makan kepada orang lain. Ini memberi makan kepada orang lain. Di samping itu, kamu menebarkan atau membaca salam, artinya menebarkan keselamatan kepada orang yang kamu kenal dan orang yang belum kamu kenal. Itu Islam yang paling baik. Nah, sekarang kita sudah tahu ilmunya, maka tinggal mengamalkan. Tapi hati-hati, untuk mengamalkan kebaikan itu akan ada gangguannya. Karena setan tidak mau hamba Allah itu kok mengamalkan kebaikan dengan mulus, itu tidak mau. Pasti akan diganggu oleh setan. Dari berbagai arah. Mulai dari lisan kita saja. Sudah berikrar, berazam untuk berkata baik kepada orang lain. Itu pun setan sudah tidak mau. Ora lilo, pasti akan diganggu dengan bisikan-bisikan yang menyesatkan. Nah, tadi kalau ibu merasa bersalah dan menyadari betul kesalahannya, telah berkata kotor, menyakiti orang lain, maka di samping bertobat mohon ampun kepada Allah, berhenti, tidak melakukan lagi, tidak mengulangi lagi. Di samping itu, ibu juga harus meminta maaf kepada orang yang tadi telah ibu sakiti. Dengan ucapan tadi, apalagi dengan perbuatan. Maka di samping mohon ampun kepada Allah, ibu juga harus meminta maaf pada orang yang telah tersakiti tadi. Jangan malu, jangan gengsi. Untuk minta maaf itu jangan malu, jangan gengsi. Karena minta maaf itu salah satu sifat orang yang beriman. Itu mudah untuk meminta maaf, mengakui kesalahannya. Kan banyak orang ini sementara punya urusan, punya masalah dengan orang lain,
Kon minta maaf, memulai minta maaf itu sulitnya minta ampun. Padahal ora rugi wong minta maaf kok. Ndak ada ruginya. Namun kenyataannya banyak orang yang berselisih masing-masing, saling mendiamkan, dan tidak ada yang memulai untuk meminta maaf, untuk menyambung tali silaturahim. Jane angele sepiro untuk minta maaf itu. Datang ke orang yang tadi tersakiti, kemudian minta maaf dengan tulus ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Tidak sulit kok kalau itu dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Minta maaf itu tidak sulit kalau hati kita terbuka. Namun jika mata hati kita buta, mata hati kita tertutup, jane salah ya. Salah tenan sakjane. Tapi suruh minta maaf ya enggak mau, gengsi. Gengsi, apalagi orang yang telah disakiti tadi kebetulan secara ekonomi berada di bawahnya, status sosial berada di bawahnya, sehingga gengsi untuk minta maaf. Merasa benar terus. Padahal Allah sudah ingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Wis toh, siapapun kamu, apapun pangkatmu, sebanyak apapun hartamu, jangan pernah merasa dirimu paling suci, paling benar, sehingga tidak mau meminta maaf. Karena yang maha mengetahui siapa di antaramu yang bertakwa itu hanya Allah. Maka jangan merasa menjadi orang yang paling benar. Biar bagaimanapun kita ini manusia, mahalul khotok wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Maka jangan pernah merasa paling benar, sehingga tidak bisa melihat kebenaran yang datangnya dari orang lain. Ya, maka mohon ampun kepada Allah dan minta maaf pada orang yang telah disakiti tadi. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mengampuni. Ada lagi?